wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Insinyur Sony Susanto, STMT IPM dari Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Kediri. Pada saat ini bidang rumpun ilmu saya adalah di bidang teknik sipil. Saya akan mengajar beberapa mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu adalah pengelolaan sumber daya air. Selain itu, saya juga mengajar drainase, kemudian teknik keselamatan kerja. Pada saat ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah pengelolaan sumber daya air. Pada pengelolaan sumber daya air ini ada beberapa capaian akhir yang harus dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah bagaimana mahasiswa itu memahami konsep sistem keairan, hidrosistem. Yang kedua adalah bagaimana mahasiswa itu mampu memahami hidrologi terapan. Kemudian bagaimana mahasiswa itu mampu memahami ketersediaan sumber daya air. Kemudian bagaimana mahasiswa itu memahami proyek-proyek sumber daya air. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami sistem pengelolaan sumber daya air. Beberapa penilaian yang saya gunakan dalam hal penilaian mahasiswa dalam mengikuti pengelolaan sumber daya air dengan coding TS 3288 ini, yaitu absensi 20%, tugas atau kuis 20%, kemudian UTS 25%, UAS 35%. Dan mengenai absensi bisa menggunakan Wispada. Kemudian selanjutnya akan saya cek satu persatu mahasiswa apakah masuk atau tidak di dalam memasuki kelas. Dalam Wispada sendiri ada pertemuan 1, kemudian pertemuan 2 sampai pertemuan 16. Pada pertemuan 8 adalah UTS, kemudian pertemuan 8-nya adalah UAS. Jangan lupa nanti terakhir mengisi di Wispada adalah evaluasi pembelajaran. Bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, kemudian diisi oleh mahasiswa sesuai dengan hati nurani mahasiswa. Demikian informasi yang saya dapat berikan kepada mahasiswa mengenai masalah mata kuliah pengelolaan sumber daya air. Demikian, terima kasih. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai perkuliahan yang ada di kelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Insinyur Sony Susanto, STMT IPM, dan mengajar tentang pengelolaan sumber daya air. Untuk saat ini saya akan mengajar tentang sumber daya air. Terlebih dahulu ya, Anda bisa membuka Wispada. Jadi Wispada di sini Wispada 1 unit ketiga CE. Kemudian ada beberapa yang disebutkan di sini adalah absensi ya. Jadi Anda bisa absensi di sini, nanti klik saja daftar hadir mahasiswa, kemudian ketik all, kemudian baru nanti Anda bisa mengklik hadir. Nanti akan saya konfirmasi kehadiran lewat Wispada. Ini kontak saya dan email saya bisa dilihat dari sini. Kemudian saya ulang lagi masalah penilaian bahwa absensi adalah 20%, kemudian tugas 20%, UTS 25% dan UAS 35%. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Ya. Baiklah, akan saya teruskan mengenai masalah materinya. Materi pertama yaitu adalah tentang air adalah sumber kehidupan dan merupakan komponen utama di planet ini. Planet ini, mari kita telusuri lebih lanjut tentang air untuk kehidupan manusia dan sebagainya. Ya, baik. Sesuai dengan topik ini ya. Jadi air adalah sumber kehidupan dan merupakan komponen utama di planet ini. Hampir 70% adalah air. Jadi tanpa adanya air
manusia juga tidak dapat hidup. Tapi permasalahannya adalah ada air laut dan air tawar. Air tawar itu sangat sedikit, sedangkan air laut itu sangat besar. Tapi kenapa air tawar itu perlu dipelihara? Dikarenakan semakin lama dari tahun ke tahun itu air semakin kotor ya, karena adanya perkembangan perindustrian yang besar. Limbah-limbah industri juga sering membuang ke sungai drainase sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang terdeteksi ke manusia. Baiklah, lanjut kembali. Ruang lingkup air untuk kehidupan manusia itu ada beberapa. Yang pertama adalah pertanian, industri, kesehatan, dan kehidupan serba liar ya. Apakah bisa menjelaskan kalau untuk kesehatan biasanya itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Air untuk kesehatan itu definisinya bagaimana? Ya, silakan. Air sangat penting bagi manusia untuk hidrasi, mempersiapkan makanan, sanitasi, dan menjaga kebersihan diri. Ya, baik, benar. Kemudian ada juga tentang pertanian. Ada yang bisa menjawab pertanian? Air untuk pertanian untuk apa kira-kira? Air untuk pertanian untuk apa? Ya, silakan. Air menjadi penentu keberhasilan pertanian, baik untuk irigasi segala jenis tanaman dan peternakan. Ya, kira-kira dari definisi air ini sangat dasar. Anda sudah mengetahui bagaimana cara air itu digunakan dan dikelola. Jadi sangat penting air itu untuk beberapa bidang ya, pertanian, kesehatan, industri, dan satwa liar. Satwa liar seperti manusia juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Beberapa buku yang sudah saya dibuat untuk referensi, ada yang bisa menjelaskan nggak sejarah penggunaan air? Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan bin Saleh. Sejarah penggunaan air. 1. 4000 sebelum Masehi, orang Mesir membangun irigasi dan bendungan untuk mengelola air Sungai Nil. 2. 1700 Masehi, pertanian air hujan dibuat di Jepang dan di Cina. 3. 1858 Masehi, pipa air pertama untuk air bersih dibangun di New York City. Ya, baik. Itu beberapa sejarah penggunaan air ya. Jadi penggunaan air itu semakin lama digunakan bukan hanya untuk kehidupan sehari-hari, tapi juga digunakan untuk pemipaan sampai perindustrian ya. Jadi beberapa pabrik juga digunakan untuk cooling system atau pendingin. Kalau tidak ada air, kita akan kesulitan ya. Jadi tidak hanya digunakan hanya untuk minum saja di kehidupan sehari-hari. Di masa depan sumber daya air itu ada beberapa dampak yang mengakibatkan perubahan iklim. Adanya istilahnya global warming, ada istilahnya beberapa LSM ya di negeri ini. Ada beberapa seperti Greenpeace itu pengelolaan iklim itu perlu dijaga dikarenakan air ini berguna untuk berbagai bidang. Apabila iklimnya tidak terjaga, pernah Anda mengetahui bahwa di sini ada istilahnya hujan asam. Hujan asam kalau sudah sampai ke pertanian ya, itu bisa mengakibatkan padi-padi atau tanaman di sawah itu bisa mengakibatkan kematian. Atau hutan-hutan yang digunakan untuk zona area hijau atau untuk mengurangi oksigen itu bisa terkurangi akibat adanya perubahan iklim. Beberapa tantangan pengelolaan air di masa depannya adalah polusi air ya, karena banyak industri yang membuang limbah di sungai drainase itu perlu ada campur dan pengawasan dari masyarakat sendiri. Kemudian pengambilan air yang berlebihan sehingga mengakibatkan bertambah tingginya masyarakat itu dalam mengambil air di sumur dan pemanasan global. Dalam beberapa buku yang saya referensikan di sini disebutkan bahwa air tawar itu 2,5%, jadi sangat sedikit. Sisanya adalah 97% air asin air laut. Jadi kalau
air langsung digunakan atau diminum itu tidak bisa. Apakah bisa memberikan contoh selain dari PLTA bisa digunakan untuk apa kira-kira? Sumber daya air itu, Adik bisa menyebutkan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Denisa Natayana. Sumber daya air dapat digunakan untuk air minum, Ya. pariwisata, industri, perikanan, transportasi, dan lain sebagainya. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Mbak Dona. Baiklah, selain itu bisa ditambahkan juga tentang sumber daya sungai, danau, atau waduk ya. Ini juga perlu dipelihara. Berkaitan dengan adanya sumber daya air, jangan lupa sebelumnya ada rekayasa hidrologi. Itu perlu Anda komen lagi masalah hidrologi. Jadi perhitungan hidrologi dan PSD itu ada kesinambungan dan itu harus Anda pelajari kembali ya tentang aspek hidrologi. Dalam beberapa buku yang saya referensikan di sini disebutkan bahwa air tawar itu 2,5%, jadi sangat sedikit. Sisanya adalah 97% air asin, air laut ya. Jadi kalau air laut itu langsung digunakan atau diminum itu tidak bisa. Apakah bisa memberikan contoh selain dari PLTA bisa digunakan untuk apa kira-kira? Sumber daya itu, Adik bisa menyebutkan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Denisa Natayana dengan NIM 2022-0545. Sumber daya air dapat digunakan untuk air minum, Ya. pariwisata, industri, perikanan, transportasi, dan lain sebagainya. Ya, Terima kasih. ya, terima kasih Mbak Dona. Baiklah, selain itu bisa ditambahkan juga tentang sumber daya sungai, danau, atau waduk ya. Ini juga perlu dipelihara. Berkaitan dengan adanya sumber daya air, jangan lupa sebelumnya ada rekayasa hidrologi. Itu perlu Anda komen lagi masalah hidrologi. Jadi perhitungan hidrologi dan PSD itu ada kesinambungan dan itu harus Anda pelajari kembali ya tentang aspek hidrologi. Ya, tentang keberadaan di air kota atau di sumber daya air wilayah Anda bisa memberi contoh kira-kira apa? Kira-kira di sekitar Anda tadi kan ada drainase, waduk, mungkin dari beberapa sekitarnya. Ya, silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Nurul Matin, NIM 2022-0501-0435. Sumber daya air di wilayah kita bisa seperti sungai, seperti sungai Berantas. Nah, sungai ini merupakan sumber alami yang penting bagi kita, sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan baik, sehingga agar tidak terjadi masalah. Kemudian ada waduk. Waduk ini dibangun untuk menampung air hujan. Dan kemudian ada air banjir. Air banjir ini mungkin umumnya menjadi masalah, tetapi jika dikelola dengan baik dapat menjadi sumber daya air alternatif. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nur. Nanti beberapa ancaman banjir ya, waduk dan sungai untuk masalah sistem sumber daya air di wilayah sekitar kita. Kemudian kejadian di sekitar kita tadi masalah ancaman banjir dan dengan tantangan dan beberapa air dengan energi. Air untuk kehidupan sehari tadi bisa digunakan untuk sehari-hari ya. Ada yang digunakan untuk mandi, cuci piring, memasak dan seterusnya. Kemudian ketersediaan air dari beberapa industri ya. Ada istilahnya reservoir. Nanti kalau Anda berada di industri atau ada istilahnya tempat penampungan air ya. Itu kemudian distribusi air melalui pipa dan banyaknya sumber daya air. Nanti kalau ada justru ada proyek sipil bangunan air itu yang pernah Anda rencanakan apa saja? Ini salah satunya adalah
tangki air ya, kemudian saluran irigasi, bendungan, waduk, drainase dan seterusnya itu merupakan sebuah tampungan. Jadi kalau Anda mempelajari tentang rekayasa hidrologi kemarin itu, ini kelanjutan dari untuk melanjutkan perhitungan untuk drainase, irigasi maupun untuk sumber daya air. Jadi yang Anda hitung tuh untuk ketemu dengan curah hujan maksimum sampai ketemu key debitnya. Nah, key debit nanti yang Anda tampung itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk bendungan, waduk, drainase atau irigasi. Jadi intinya itu sama saja perhitungannya, cuma yang berbeda adalah tampungannya. Jadi itu adalah dasar dari beberapa yang sudah kita sampaikan, dan minimal Anda sudah mengetahui dari mata kuliah rekayasa hidrologi kemarin ya. Kemudian ada beberapa tugas nanti untuk ke depan. Nanti kelompoknya adalah 5-5 ya. Setiap kelompoknya 5-5. Kemudian semua presentasi dari setiap kelompok sesuai topik PSDA, hidrologi, keairan, irigasi, drainase, atau PLTR sembarang. Itu tergantung dari kelompok Anda masing-masing. Nanti ada saya listkan ya, kelompok 1 nanti apa. Kemudian nanti semuanya presentasi. Untuk tugas maksimal 5 orang. Nanti harus ada pendahuluan, metodologi, isi dan kesimpulan. Untuk nilainya pembagiannya adalah merangkum dari beberapa aktivitas proyek di sekeliling Anda ya. Itu nilainya 20. Kemudian kalau memang nantinya ada urutan dalam rangkuman itu ada pendahuluan, metodologi, isi dan kesimpulan itu nilainya 40. Kemudian sesuai dengan topik keairan itu 20. Kemudian nanti membuat rekaman di link YouTube. Nanti link YouTube nanti di-upload di Sepada, nilainya 20. Kemudian mahasiswa harus upload satu persatu. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan kira-kira untuk tugasnya? Ya, nanti kita kelompokkan satu persatu ya, pembagian dari tugasnya. Kira-kira ada pertanyaan lagi kira-kira? Silakan, kalau ada pertanyaan silakan. Cukup? Kalau cukup, terima kasih atas pertemuan kita kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah pengelolaan sumber daya air ini juga menggunakan LMS Sepada yang terpusat di seluruh Universitas Kediri. Metode pembelajaran dilakukan secara luring dan daring. Kita akan membuka web Sepada 1 Uni Kediri ACID, kemudian kita akan memasukkan username dan password yang sudah ditentukan, kemudian klik login. Setelah itu, kita akan klik mata kuliah yang tersedia di laman Sepada sesuai dengan mata kuliah yang akan diajarkan. Setelah diklik, di sini terdapat mata kuliahnya, kemudian kode mata kuliahnya, kemudian diawali dengan pendahuluan oleh dosen. Setelah itu, di sini juga terdapat capaian pembelajaran. Nomor 5, mahasiswa mampu memahami proyek-proyek sumber daya air. Nomor 6, mahasiswa mampu memahami sistem pengelolaan sumber daya air. Kemudian setelah itu ada beberapa tersampaikan mengenai kriteria penilaian. Untuk absensi 20%, tugas atau kuis 20%, UTS 30%, UAS 30%, yang dimana sistem ini nantinya akan diinput di aplikasi Siadu di Universitas Kediri yang terhubung di sistem akademik mahasiswa. Kemudian di sini terlampir daftar referensi, di sini ada foto, nama dosen, kemudian nomor HP, email dosen. Selain itu juga disampaikan mengenai masalah perangkat lunaknya apa, perangkat kerasnya apa. Setelah itu di sini juga ada RPS, kemudian mahasiswa bisa mengklik daftar hadir, kemudian dicek oleh dosen pengampu. Daftar hadir, klik, kemudian klik all, kemudian mahasiswa bisa mengklik ini, klik hadir, kemudian diklik save attendance. Setelah itu akan dicek oleh dosen pengampu apakah mahasiswa masuk atau tidak. Setelah itu
Di tiap-tiap pertemuan sesuai dengan RPS, di sini tersampaikan bahwa ada beberapa materi sesuai dengan topik yang dibahas. Kemudian ada tanggal pertemuan, sifat pembelajaran, kemudian di tiap-tiap pertemuan juga ada video pembelajaran, ada PPT, ada materinya, materi 1, materi 2, kemudian ada forum discussion. Forum discussion ini adalah mahasiswa bisa bertanya melalui laman di Sepada ini, kemudian saya sebagai dosen akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan dengan mahasiswa. Selain itu, di pertemuan 2, ada pertemuan 3, ada beberapa pertemuan 4, di sini juga ada beberapa tugas. Di sini tinggal mahasiswa nanti kalau ingin mengupload tugas, nanti tinggal klik saja, di sini klik, kemudian mahasiswa di sini akan mengumpulkan lewat Sepada di sini dengan upload Sepada. Contohnya, Denny Hartanto, dia sudah mengerjakan tugasnya. Di sini ada beberapa rangkuman yang sudah ada di sini sesuai dengan tugas yang sudah diberikan. Selain itu di pertemuan 5 juga sama dengan penjelasan sebelumnya. UTS juga sama, cara uploadnya sama. Kemudian ini adalah soal UTS, ada pengumpulan jawaban UTS dan seterusnya. Sampai pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Di dalam bidang pengajaran, saya pernah mengikuti program BKM Wirausaha Merdeka di bawah naungan Dikti di Universitas Ciputra. Sebagai DPL, yaitu dosen pembimbing lapangan yang membimbing 5 mahasiswa Fakultas Teknik dan 5 fakultas lain di Universitas Kediri, dan didampingi 2 fasilitator dari dosen Universitas Ciputra, mulai tanggal 5 September sampai 12 Desember 2022. Berikut gambaran secara singkat peran saya sebagai DPL Wirausaha Merdeka MBKM tahun 2022. Ini adalah SK saya, keputusan dari Rektor Universitas Ciputra Surabaya dengan nomor 068 UC Rek Kep 8 2022. Ini nama saya, Sony Santo, dengan NIDN 0727082202 Universitas Kediri. Ini adalah sertifikat saya setelah saya membimbing sebagai DPL di Universitas Ciputra. Kemudian beberapa informasi mengenai masalah apa yang dilakukan di sana. Yang pertama adalah ini adalah rancangan pembelajarannya mulai dari pertemuan 1, 2 sampai 15 nantinya. Yang terakhir adalah Demudi di Universitas Ciputra. Kemudian ini adalah SKS yang ditempuh selama menempuh di Wirausaha Merdeka. Per SKS-nya adalah 50 menit tatap muka, 60 menit terstruktur, 60 menit mandiri. Kemudian pola kegiatannya setiap Jumat nantinya ada Zoom mulai jam 7 sampai 16, kemudian setiap Sabtu sampai Rabu ada aktivitas lapangan yang dibutuhkan project selama 16 minggu. Kemudian ini adalah program kegiatan mingguan yang struktur dan mandiri selama 40 jam per minggu. Kemudian ini adalah roadmap bisnis model validation dan refining, mulai dari beberapa aktivitas yang sudah ada, mulai dari pembicara siapa, kemudian outcome-nya apa saja di sini. Kemudian ada sustainable business pitching dan exhibition, mulai dari aktivitasnya apa, sampai nanti indikatornya dan closing-nya apa, dan outcome-nya. Kemudian selain itu, dosen dan mahasiswa juga harus mengisi logbook yang ditampilkan di web Wirausaha Merdeka Kampus Merdeka Kemendikbud login. Kemudian diberikan username dan passwordnya. Kemudian sebagai mahasiswa, ini adalah bimbingan mahasiswa saya mengisi logbook mahasiswanya. Ini adalah tampilan dari detail logbooknya, mulai dari ada tanggalnya, jenis kegiatannya apa, uraian kegiatannya apa. Kemudian ini adalah catatan saya sebagai dosen pembimbing lapangan. Nantinya akan saya sebagai DPL akan memvalidasi laporan itu benar atau tidak. Ini adalah laporan mingguan yang ada di web, bahwa laporan mingguan itu sudah saya buat dan saya upload di laporan mingguan di sini. Kemudian di Universitas Ciputra juga ada web e-learning UC ACID. Di sini ada beberapa materi yang ada selama perkuliahan berlangsung tanggal 5 sampai 12 Desember. Di sini ada beberapa video pembelajaran dan juga ada beberapa materi yang tersampaikan. Kemudian ada beberapa tugas yang harus diupload oleh mahasiswa. Kemudian
juga harus divalidasi oleh dosen, pembimbing lapangan, dan fasilitator dari Universitas Putra. Ini beberapa foto kegiatan selama kegiatan MPKM berlangsung. Ini adalah kegiatan Zoom perkuliahan dengan fasilitator dan mahasiswa. Ini adalah salah satu kegiatan akhir dari Demode di Universitas Putra. Produk kami namanya Natur Arts.